Harim pasirnya itu nggak boleh diaspal karena banyak jejak-jejak para wali. Ini kan khurafat yang luar biasa. Ini kan mengklaim nama daerah sebagai Al-Habaib luar biasa. Bukan hal kecil ini. Dia lahir di Yaman, meninggal di Yaman, dihaulin di Solo. Luar biasa. Secara menjajah spiritual itu klaim-klaim. Solo itu ada yang punya, ada sultannya, ada pemerintahnya, ada ulama-ulamanya. Bukan punya Habib Ali. Menjadi muhibbin, coba teliti lagi. Apa yang selama ini Anda yakini khurafat-khurafat mana? Koreksi coba. Islamic Brotherhood Television. Adapun khilafah yang diusung oleh FPI itu mengoptimalkan OKI, organisasi negara-negara Islam. Dioptimalkan untuk apa? Ada banyak tuh beberapa poin yang saya ingat, diantaranya membuat mata uang bersama, membuat parlemen militer bersama. Kayak seperti Eropa, seperti itu. Tuh Eropa mengadopsi duluan tuh. Padahal itu awalnya kan dari kita. Seperti dulu yang terakhir, yaitu Khilafatul Utsmani. Untuk apa tujuannya? Untuk menolong sesama umat Islam. Saat ini yang kita lihat di mana? Di Gaza. Di Gaza, Masya Allah. Gak pernah antum tuh cerita tentang Gaza, Ji. Anda gak pernah lihat tuh antum ada rasa prihatin dengan Gaza di podcast antum. Nah, jadi banyak negara-negara yang penduduknya umat Islam yang terzalimi di sana, seperti Rohingya, seperti di Chechnya dan lain sebagainya. Ini kalau OKI kita optimalkan, ada militer bersama, ya insya Allah keselamatan umat Islam terjaga lah. Itu kesana cita-cita daripada penegakan khilafah versi FPI. Sekali lagi, kalau yang urusan khalifah nanti akhir zaman tuh Imam Mahdi, itu udah kita kaji di pesantren. Kalau urusan nanti di akhir zaman, nah oleh karenanya Anda menegaskan lagi bahwa FPI tidak ada tuh, atau imam besar tuh nggak ada ingin mendirikan negara dalam negara. Ini tuduhan yang serius sih antum ke imam besar dan ke FPI. Ini bisa dianggap makar nih, dianggap separatis, fitnahnya bahaya, bahaya. Jadi antum ternyata nih yang teridentifikasi bahaya. Lalu kemudian Engkong, ada panggil Engkong deh, karena udah 80 tahun ya nggak? Kong Roma, antum juga bilang bahwa Imam besar Habib Rizik Syihab dan Habaib di Indonesia ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi gitu kan, sebagai modal besar untuk menguasai negara manapun, maksudnya negara Indonesia. Ini logika yang ngawur. Mereka menjelaskan ke umat tentang nasab mereka bersambung ke Rasulullah. Udah aneh bahas di video kemarin tuh. Itu ada kaitan fikih. Ada kaitan fikih nanti di sana. Makanya ngaji fikih yang dalam, yang luas. Jadi terluas jadinya. Nah, cuma saya ingin menegaskan, antum Ji dan kawan-kawan nih kayak Imad, kayak Abbas, ya, Abbas Tompel dan lain-lain lah yang satu kolam sama antum PWI semua itu. Kalau nggak percaya bahwa Habaib Dzurriyyah Nabi, udah itu hak antum. Antum nggak usah gembar-gembor yang ingin mengadu domba dan memecah belah. Antum mau paksakan orang yang percaya untuk tidak percaya nggak bisa, sulit. Karena mereka percaya, seperti saya percaya, yakin Habaib Dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah, nggak bisa. Begitu pula orang yang ikut antum nih, ikut Imad, mau diyakinkan bahwa Habaib Dzurriyyah Nabi, ya karena mereka udah nggak percaya, ya nggak bisa. Ini kalau cuma sekedar, kalau yang percaya ahlan wa sahlan, yang nggak percaya ya urusan Anda. Udah clear sebetulnya, nggak ada tuh ribut-ribut tentang nasab. Ini kan antum terlalu memaksakan justru agar kita ini semua nggak percaya Habaib Dzurriyyah Nabi gitu kan. Ya nggak bisa.
Itu pilihan. Antum nggak percaya, silakan antum dan gerombolan antum. Kami ini semua percaya. Dan antum bilang katanya banyak pengikutnya Imad dari kalangan ulama. Ulama-ulama yang mana? Yang Anda tahu Mama Gufron yang ngomong sama cacing. Aduh. Apalagi tuh Abah Setu. Nah, tuh antum perlu kritik tuh Ji. Abah Setu tuh, Ketua PWI Jawa Barat. Dia meragukan sholat 5 waktu apa benar sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat ini. Ini urusan akidah, antum nggak pernah bahas tuh di podcast antum. Sama Gufron ngomong sama cacing, ntar jangan-jangan ngomong sama bajai lama-lama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kemudian antum kutip ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, betul. Lalu kemudian antum juga kutip ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabail liyata'arafu. Antum kutip ayat ini, ya, ini ayat Allah sedang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari laki, perempuan, lalu kemudian nanti mereka tuh bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling mengenal. Nah, nanti di situ ditutup tuh, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari suku-suku dan bangsa itu tadi, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi ini ayat lagi ceritain tentang kemuliaan di sisi Allah di semua suku yang ada, bangsa yang ada, negara yang ada, bahkan nasab yang ada. Itu adalah yang bertakwa. Ini kemuliaan bertakwa. Maksudnya begitu Ji. Jangan antum gunakan ayat ini buat nonjok nasab. Itu nggak pas. Ini ayat lagi cerita kemuliaan di sisi Allah orang yang bertakwa. Selalu ente gunain buat nonjok nasab yang nggak nyambung. Kalau ini udah clear, mau suku, mau bangsa, warna kulit, nasab, di sisi Allah yang bertakwa itu yang paling mulia. Tapi jangan dibenturin Ji buat urusan nasab gitu. Kenapa? Karena takwa syai'un akhar, nasab syai'un akhar. Yang namanya takwa tuh hal lain, nasab hal lain. Urusan takwa tuh urusan amaliyah. Kalau urusan takwa tuh urusan amaliyah. Kalau urusan nasab ini kan garis keturunan. Yang ada aturan nanti kalau keturunannya nyambung ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara yang ngedukung habaib ya, bicara dukung-mendukung ya, kayak kampanye aja dukung-mendukung. Ini maksudnya mereka para ulama yang yakin habaib dzurriyyah Nabi. Di antaranya Rois Am PBNU, ya, dia lihat sendiri di videonya. Kemudian ketua PBNU saat ini, yang terakhir beliau bilang nggak mungkin NU itu inkarnasab. Ya karena mereka tahu gitu. Ke atasnya tuh ulama-ulama di NU itu yakin habaib dzurriyyah Nabi. Di antaranya Hadratus Hasyim Asy'ari itu nggak ingkar nasab ke habaib. Beliau meyakini habaib dzurriyyah Nabi. Terus kemudian ke Khalil Bangkalan, ke atasnya lagi Syekh Nawawi, nanti ada lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi perawinya banyak. Nah antum ini perawinya cuma satu, rawahu wahid, yaitu Imad Kresek. Nah Imad sendiri Ji itu bukan ahli nasab. Bukan, dia cuma orang yang lagi mencoba meneliti, dan penelitiannya coba cuman berkutat di sini aja, cuman dapat satu kitab nih mungkin gitu kan. Kemudian dia gembar-gembor ke sana. Apa tesisnya Imad pernah dibahas di universitas yang kemudian menjadi legitimasinya dapat gitu, dikaji oleh profesor ahli ini ahli itu, belum ada. Ini baru tulisan, clipping, baru clipping. Terus Imad pernah nggak meneliti ke Yaman asal daripada ya habaib? Nggak pernah, dia cuma lihat internet, dapat info-info aja. Harus Imad ke Yaman, ya, kali aja di sono ada rudal nyasar buat Imad ya kan. Atau Imad ke Irak, atau Imad ke Mesir, Imad ke Saudi tuh, ke Madinah, atau ke Maroko, di mana para habaib itu menyebar. Ada yang ke Afrika, coba ke sana Imad, bukan di sini doang mengkajinya, harus menyeluruh tuh negara-negara yang ada habaib. Atau Yaman yang paling utama, nggak pernah.
Dia cuma gali di internet, konon katanya, kok dibilang ahli nasab. Nggak sesederhana itu, Ji. Membatalkan nasab tuh nggak sesederhana itu. Lalu kemudian para kiai juga banyak tuh yang yakin habaib dzurriyyah Nabi, pondok-pondok pesantren besar. Contohnya Al-Anwar, Sarang, Mbah Maimun Zubair dan keluarganya tuh sampai saat ini. Ada lagi muridnya Mbah Maimun, Gus Baha, ada lagi Gus Koyum, kemudian di Sidogiri, pesantren Sidogiri, Lirboyo, Kiai Abdullah Kafabihim Mahrus, kemudian ada lagi Al-Falah, Ploso, kemudian di Madura juga banyak di Banten, Buya Uci, sekarang Buya Entoh adiknya, dan keluarga besarnya. Banyak ulama hebat-hebat, top yakin habaib dzurriyyah Nabi. Di barisan antum malah yang serem-serem aneh lihat. Di PWI katanya nih, mantan PWI ada yang ngomong kan, rata-rata dukun isinya. Nah itu yang begitu, yang gak percaya sama habaib. Masa antum mau bandingin sama ulama-ulama besar. Lalu kemudian antum bilang pasir di Yaman gitu kan, yang katanya nggak diaspal karena di sana pernah diinjak oleh para wali. Kemudian di Saudi enggak diinjak sama Nabi, para sahabat, para ulama, para wali, tapi diaspal. Begini Ji, simpel aja dah. Mungkin Anda belum pernah ke Yaman ya. Kalau iya tuh pasir nggak diaspal di Yaman karena diinjak sama kaki-kaki mulia para wali, kemudian nggak diaspal nih, ya karena Yaman aswaja, mereka yakin dengan tabaruk. Kalau Saudi, Masya Allah, Wahabi Ji, Wahabi dikuasai Wahabi, nggak kenal tabaruk, bahkan anti tabaruk. Jangan kata tapaknya wali. Antum melihat peninggalan Rasulullah, rumahnya jadi perpustakaan. Rumah keluarga Nabi dihancurin semua di sana. Apa yang bisa kita lihat? Paling sisa makam baki di Madinah. Jadi Wahabi itu Saudi Ji. Nah ini antum bagaimana sih? Jangan-jangan Ki Oma atau Engkong Oma Wahabi nih. Katanya Fahmi Tamami merangin Wahabi, jadi merangin habaib sekarang. Jadi satu jalan sama Wahabi. Jangan-jangan antum nih Wahabi yang disusupin di aswaja. Sebab selama ini Anda nggak pernah lihat tuh Kong Roma Irama mimpin tahlilan, terus mimpin baca maulid. Kalau Simtud Duror mungkin anti kali ya. Barzanji, Diba, coba lagi show-nya tuh, lagi show dangdut tuh. Ada nggak tuh diawali dengan tilawatil Quran, terus baca maulid, mahalul qiyam, habis itu dangdutan? Nggak ada. Belum pernah lihat saya sih Roma Irama mimpin baca maulid, mimpin tahlilan gitu. Itu salah satu identitas aswaja tuh di Indonesia gitu. Belum pernah lihat, aneh. Nah kemudian antum bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, bahwa ini ayat sedang menjelaskan Allah akan angkat derajat orang yang beriman, kemudian orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan iman dan ilmu ayat ini. Lalu kemudian beliau katakan hadis Nabi law anna Fatimah la saraqat laqata'tu yadaha. Ini hadis sedang menjelaskan apa Ji? Ini hadis Nabi sedang menjelaskan tentang penegakan hukum secara adil. Jadi bukan masalah zatiyah, bukan. Ini dua ayat nggak nyambung kalau dikaitkan dengan zatiyah. Kalau antum mau bicara kemuliaan zatiyah sosok manusia, itu ayatnya laqad karomna bani Adam. Nah, itu Allah muliakan bani Adam. Maka begitu meninggal, kalau di Islam dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Nah, itu bani Adam tuh ada talqin. Aswaja nih, Anda belum pernah lihat sih antum mimpin talqin, tahlil talqin belum pernah lihat. Tahu aswaja atau enggak nih? Jangan-jangan Wahabi antum gini. Nyerang habaib melulu, Wahabi nggak pernah ente kritik dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya tentang ayat tersebut. Jadi kalau bicara zatiyah habaib itu mulia ya karena di dalamnya ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang terakhir ya antum singgung tentang haul.
Gresik, haul Solo, haul Malang. Di simpel aja deh. Itu di Solo, Sultan Solo tuh, Kerajaan Surakarta itu nggak menentang istilah Solo digunakan untuk haul, nggak menentang. Bahkan Anda dapat info tuh kalau setiap ada haul dari pihak Keraton Solo itu menyediakan tempat istirahat untuk jamaah yang menghadiri haul Solo. Nah, terus kemudian Gresik juga nggak ada masalah. Kemudian Malang nggak ada masalah. Bahkan kalau antum mau tahu, inilah ketawaduan para wali. Beliau tidak menonjolkan namanya Habib Ali Al-Habsyi, haul Habib Ali Al-Habsyi, haul yaitu Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau tenggelamkan namanya. Beliau angkat nama daerah yaitu Gresik. Ini tawadu sebetulnya. Dan bagus kan nama daerah seperti Malang, seperti Solo, seperti haul digunakan untuk haul. Maaf, Malang, Solo, Gresik digunakan untuk haul. Yang isinya tuh apa? Baca Quran, baca tahlil, berzikir. Aswaja nih Ji. Daripada satu nama daerah digunakan untuk apa? Untuk maksiat, identitas maksiat, baru antum marah. Ini acara haul. Terus dikaitkan dengan adanya nama daerah jadi haul, nanti mau menguasai Indonesia. Ya Allah, terlalu picik antum Ji, terlalu jauh. Gara-gara nama daerah dipakai buat haul menguasai Indonesia, ya enggak lah. Itu buat identitas biar orang juga tahu, oh di sana ada haul. Seperti itu. Ya menurut saya nggak apa-apa lah. Kan ntar kalau antum misalnya nih udah meninggal, antum mau bikin haul bebas tuh. Mau haul Mampang boleh, mau haul Tasik kalau orang Tasiknya mah oke gitu ya, nggak ada masalah. Atau haul Raja Dangdut, kicau irama boleh bebas gitu ya. Jadi Anda cuma mau ingetin antum, menurut Anda udah nggak usah antum bahas-bahas tentang habaib lagi. Masih banyak ya yang perlu dibahas untuk pencerahan umat gitu. Masih banyak, seperti maraknya kemungkaran, maraknya kemaksiatan, lalu kezaliman. Kemudian negeri kita ini luar biasa sedang menghadapi terpaan dolar naik terus, ekonomi lagi morat-marit. Lebih baik antum jelasin seperti itu, undang pakar-pakar ekonom. Kalau mau cerita agama ya nasihat aja lah untuk umat, seperti itu. Jangan sampai antum distigmakan pemecah belah. Dan sekarang banyak yang mengatakan ini netizen, lagu-lagu yang antum ciptakan jadi berbalik buat diri antum. Antum bikin podcast, ujung-ujungnya buat ghibah tuh. Kan lagu antum tuh. Antum ceritain Habib Rizik, habaib yang lain, kan jadi ghibah. Berbalik buat antum. Terus antum bikin lagu adu domba. Sekarang antum jadi pelaku adu domba. Ini netizen ya. Aukamakolah netizen yang berkata nih. Terus antum nyiptain lagu Mira Santika. Anak antum sendiri kena narkoba. Coba itu. Berbalik ke antum semua. Jadi sadar aja, udah dah antum kalau bikin podcast bahas yang lain aja. Gak usah bahas tentang nasab para habaib, bikin gaduh. Antum gak bisa meyakinkan orang yang sudah percaya habaib sebagai dzurriyyah Nabi untuk tidak yakin. Nggak akan bisa, nggak bisa, karena udah yakin. Seperti itu ya. Jadi ini semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.